Nasdem desak moratorium pembangunan IKN, usulkan jadi ibu kota provinsi Kaltim, respons Golar. Pembangunan ibu kota Nusantara. Opsi yang pertama adalah segera menerbitkan keputusan presiden yang menetapkan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota negara, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Sebagaimana kita ketahui, Kepres itu belum muncul, dan karena itu jika opsi pertama ini yang diambil, maka Partai Nasdem mengusulkan agar tidak perlu seluruh kementerian lembaga itu bermigrasi ke IKN, tetapi dengan cara bertahap. Cara bertahapnya adalah dengan menugaskan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta sejumlah kementerian lembaga yang dianggap urgen untuk bisa berkantor dan melakukan operasionalisasi pemerintahan di ibu kota Nusantara. Karena itu pikiran Partai Nasdem ini menurut saya adalah pikiran paling moderat untuk kita menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik termasuk di elit bangsa ini, bahwa di satu sisi kita telah menghabiskan ratusan triliun rupiah anggaran APBN untuk pembangunan IKN, tapi di sisi yang lain kita belum mendapat kepastian kapan operasionalisasi atau penggunaan fungsi IKN sebagai ibu kota negara. Pandangan Partai Nasdem soal nasib IKN ini disampaikan jajaran pengurus partai yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa di kantor DPP Nasdem Jumat siang. Opsi pertama yang diusulkan Partai Nasdem jika IKN masih ditetapkan sebagai ibu kota negara adalah memfungsikan IKN secara bertahap. Di antaranya dengan menempatkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan beberapa kementerian lembaga prioritas untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN. Keputusan Presiden tentang pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Jadi biar di IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan gitu. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN. Namun, bila IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, Nasdem mengusulkan pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah dapat segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal. Opsi yang kedua tadi kami sampaikan, jika memang pemerintah beranggapan bahwa IKN belum pada momentum yang tepat untuk dijadikan ibu kota negara, maka pemerintah harus berani menyatakan adanya moratorium sementara terhadap pembangunan IKN, sembari kemudian anggaran-anggaran yang selama ini APBN, Kak Fauzi Amro ini ada di Banggar, Wakil Ketua Komisi 11 juga, itu bisa kita gunakan untuk berbagai program prioritas pemerintah yang lain. Dan pemerintah juga bisa mengambil opsi bangunan yang sudah ada di IKN itu bisa difungsikan sebagai ibu kota pemerintah, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Tentu kita harus melakukan revisi terhadap undang-undang tentang provinsi Kaltim dan menegaskan bahwa ibu kota negara masih berada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Tanah Wapres sekarang sudah 43%, jadi struktur sudah rampung, tinggal arsitekturalnya dan kaca di peluru itu yang besar persentasenya. Selesai akan di bulan Desember. Desember selesai, termasuk ini kan ada 2 tahap. Yang tahap pertama ini baru kantor presiden, kediaman presiden, kantor ses Wapres, dan selama pas Wapres ya. Tahun depan insya Allah. Tahun depan, 2027 berarti ya? 2026. 2026 ya. Mohon doanya ya. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
pengaktifan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara itu ditetapkan dengan satu keputusan Presiden. Sebelum keputusan Presiden itu ditandatangani oleh Presiden, maka kemudian tentu secara normatif dan operasionalisasi ketatanegaraan masih berada di Jakarta. Karena itu segala kegiatan dan aktivitas bernegara yang hari ini kami laksanakan, kami anggota DPR dan MPR juga, itu masih dalam optik konstitusional. Partai Nasdem sudah melakukan pencermatan yang jauh terkait itu. Karena itu salah satu opsi yang tadi kita minta, kalau memang IKN ingin segera dijadikan Ibu Kota Negara, maka kepres terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara harus dilakukan, dan dengan cara bertahap operasionalisasinya, misalnya dengan Wapres terlebih dahulu dan seterusnya dan seterusnya. Pembangunan IKN Kaltim menjadi sorotan Partai Nasdem. Terbaru, Partai Nasdem meminta pemerintah melakukan moratorium pembangunan IKN di Kaltim lantaran belum ada kejelasan status resmi sebagai Ibu Kota Negara. Selain itu, Nasdem juga mengusulkan menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltim jika urung menjadi Ibu Kota Negara. Pernyataan Nasdem yang menyoroti pembangunan IKN dan status Ibu Kota Negara ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, San Mustafa dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Bagaimana Golkar merespons usulan Nasdem soal IKN dan status Ibu Kota Negara ini? Dalam konferensi pers di Nasdem Tower, San Mustafa mengatakan, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. Menurut Wakil Ketua Nasdem, hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan keputusan Presiden Kepres yang menetapkan pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota dari DKI Jakarta ke IKN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. San Mustafa pun memberikan opsi alternatif agar IKN dapat digunakan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini, pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ujarnya. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi jalan tengah yang rasional untuk menghindari pemborosan anggaran. Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau terlantar, ucap San. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang, ucap San. San Mustafa menyebut Partai Nasdem menyuarakan sikap tersebut karena hingga saat ini belum ada keputusan Presiden, Kepres tentang pemindahan Ibu Kota yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia turut mendorong agar pemerintah menyesuaikan kembali anggaran pembangunan IKN, terlebih dalam situasi efisiensi yang saat ini sedang dilakukan. Jadi saya ingin tegaskan begini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran, pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan, jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga, ujar Wakil Ketua DPR itu. Golkar, kita hitung betul. Menyambut ide dari Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir mengatakan partainya akan mengkaji wacana Ibu Kota Nusantara IKN, dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur Kaltim. Menurut Adis, usulan tersebut sah-sah saja disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan, tetapi perlu dikaji secara mendalam. Kalau menurut hemat kami sebagai Partai Golkar, kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untung dan ruginya apabila itu disetop tidak menjadi Ibu Kota Negara atau itu menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, ujar Adis saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025 malam. Adis mengatakan, proyek IKN merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN). Dengan demikian, lanjut Adis, perlu ada pembahasan kembali bersama-sama antara pemerintah dan DPR RI apabila ada perubahan rencana. Kalau ada perubahan, itu kan harus dibicarakan kembali antara pemerintahan dan DPR. Kemudian juga dilihat untung ruginya seperti apa, jelas Adis. Adis menekankan, Golkar akan mempertimbangkan segala aspek, termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan investasi yang telah masuk ke wilayah IKN. Kita hitung betul, kalau memang dengan situasi kondisi, misalnya kita hitung 5 tahun ke depan target pertumbuhan ekonomi 8% itu terganggu dengan adanya program ini, mungkin bisa kita hold atau kita tunda, kata Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Kalau memang terlalu berat, kita lihat perjalanannya. Mungkin juga usulan dari teman-teman Nasdem itu juga bisa diperhitungkan, sambungnya. Meski demikian, Adis mengingatkan bahwa kajian terhadap usulan tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Sebab, investasi dan modal yang telah digelontorkan di IKN sudah sangat besar, termasuk dari kalangan swasta. Ini memang harus melalui kajian-kajian yang sangat matang karena kita tahu investasi yang juga keluar di sana sudah cukup besar dan pengusaha-pengusaha juga sudah banyak menanamkan modalnya. Jadi memang harus dihitung betul tingkat kerugian dan keuntungannya apabila progres pembangunan IKN. Progres pembangunan IKN telah mencapai 80% yang mencakup 3 batch. Di antaranya pembangunan Istana Kepresidenan yang mencakup Istana Garuda dan Istana Negara dan fasilitas pendukungnya sudah tuntas. Kemudian kantor Kementerian Koordinator. Dari 4 perkantoran Kementerian Koordinator, 3 diantaranya sudah tuntas dan sebagian telah dioperasikan. 1 lainnya sedang dalam tahap penyelesaian. Saat ini pembangunan tengah memasuki tahap kedua periode tahun 2025 sampai tahun 2029 dengan fokus pada pembangunan ekosistem lembaga legislatif, yudikatif, dan komisi yudisial. Gibran tinjau IKN. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek strategis di IKN pada Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025. Tinjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Gibran berpesan agar pembangunan infrastruktur di IKN dapat diselesaikan tepat waktu. Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga, ujar Basuki, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025. Ada sejumlah titik yang ditinjau oleh Gibran. Titik pertama adalah jalan tol segmen 5B yang progresnya mencapai 70%. Jalan tol ini diperkirakan rampung pertengahan 2026 dan akan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN menjadi sekitar 50 menit, serta mempermudah mobilitas logistik dan publik. Gibran juga meninjau Istana Wakil Presiden yang meliputi kantor, rumah dinas, pendopo, masjid, dan fasilitas pendukung progres 42,67%. Rumah susun, rusun ASN 1 dengan progres 97,09% juga dikunjungi dan dijadikan tempat bermalam oleh Gibran sebagai bentuk pengecekan langsung terhadap kesiapan